Mana kan? Enggak maksudnya mono. Ilmu mono tidak jadi masalah. Mau bunuh, menyenang gitu. Apa yang menang punya profesi di kampung juga? Apa yang kedua kedua? Enggak maksudnya mono. Ya mono ini enggak. Nyaw. Itu dulu tu nak mono tu balik. Tu lewat yang putih, kaji ni putih. Gubernur tengok ya. Maedanya kasering belum sampaikan dalam dakwah, ya. Bek ni hoi tempu erta putih. Ibu no protokol, yang nanti nak boleh buka kita ini. Munyo erta putih, kenyo belum. Ertanya tanam silo. Itu putih ni tu, walau hijau. Yang mana tu, tunggu putih. Putih aja erta. Erta nanurun silo, Allahumma fir lahu kadarinya. Perjuangan apa lagi kita nyo masa GPK aja pun dengan kabar gerilya dalam medan dakwah. Macam tantangan, cuma kita belah libabnya ni. Nyo baca benda supaya tak salah. Dalam penafsiran jadi ni kok pun ibu putih pun erta, enak kali ni. Nanti dia berhubung kadang lah bapak media, ya. Urusi yang doa yang berbahagia. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah, artinya tidak terlepas dari dua hal ibadah yang memang syariat, dalam syariat agama. Ya, yang pertama ibadah haji, yang kedua syariat berkurban. Berbicara tentang kurban, natimo asumsi dari masyarakat bahwa kurbannya syariat Nabi Ibrahim. Bahkan Najib yang beranggapan bahwa kurbannya syariat Nabi Adam. Urus itu. Nabi kita nyo Najib temu sejarah kurbannya nama Nabi kita nyo. Yang namun tidak juga kita nafikan bahwa asal muasal kurban bah Nabi Allah Adam alaihi salam. Olehnya tiga yang masyhur dalam sejarah, ya, tercatat dalam sejarah pada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nanti baru dapat bah Nabi kita nyo. Maka orang situ Nabi Allah Ibrahim dalam kisah perjalanan beliau itu cukup berat, berat tekanan karena menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ancaman, intimidasi itu luar biasa. Sampai-sampai kan dalam sejarah pernah kita nyebut bahwa Nabi Allah Ibrahim pernah didik dalam apuy. Karena mempujun agama tauhid, ya. Sehingga dituduhlah Nabi Ibrahim macam-macam yang berhala. Padahal ada cerita mendetil karena semua kita paham kisah tersebut. Ya, tersinggung mudah mengada tepat dari asal sejarah. Nabi Allah Ibrahim promo pertama sonami. Halo. Promo Nabi Ibrahim yang pertama sonam. Siti Badriah itu. Tahu tak ya? Siti Sarah itu ni merida nonton gitu. Badriah itu. Siti Sarah istri kedua. How we know? Begini nampak dia ni nyamuk ni. Nyamuk leh ni kutupat. Siti Sarah istri kedua Siti Hajar. Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar kan galak terau. Puji. Lekun le Siti Sarah. Karena kan anak ni mengizinkan suami untuk menikah kembali. Bahkan dalam masyarakat beredar isu atau bahasa, ya. Siti Hajar adalah lamin. Na'udzubillah. Girl. Siti Hajar adalah wanita suci lagi mulia. Beliau itu merupakan dendayan surga, dendayan istana. Siti Hajar, ya, dendayan istana, bungonglah istana.
yang tidak pernah tersentuh lelaki manapun dengan kemaksiatan Anda cukup tadi. Maka mendapat rekomendasi daripada Siti Sarah untuk menikahi Siti Hajar. Itu pelajaran ya dari sejarah. Maka orang Syiah doa yang berbahagia ketika menikah Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar. Kehendak Allah, maka kami nemume Siti Hajar tu. Dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, mume Siti Hajar, mume pula Siti Sarah, yang nanti kedua-duanya menjadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, adik Allah. Urus lo, adik-adik lo yang kedua. Masanya tunggu, umur Siti Hajar tak salah lo tunggu, lo tanya mume, itu kisaran 80 tahun. 80 tahun umur baru mumi pertama. Coba bayangkan. Maka ini untuk kita cek pelajaran. Kita yang kamu keluarga. Dua tahun lecun golongan ini. Baik cobahan. Terus berjuang. Tiba masa Allah berikan kesempatan kita untuk memiliki keturunan. Cok pedoman ini umat. Kan masalah kita nyohan ampun. Lalu now nyo berata tu betul anak dipakai panggil tu. Ipanitia bagi nampu, mungkin dia mau hukum. Ada. Anak pun yang buat dari dipanggil, ada tu anak dia kuih tu aku dia no. Akhirnya kayak itu anak dia mau buat apa? Duduk lagi dipakai panggil. Umi. Nabi Allah Ibrahim ketika rumah mume bandua mume kumdua lahir debu Bak Siti Hajar lahir Nabi Allah Ismail alaihi salam, Bak Siti Sarah lahir Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Bandua dulu jadi Nabi. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, jauh rumah kata hijrah. Ho hijrah bak Makkah kinau. Bak Makkah kinau. Masjidil Haram Makkah nya kena. Yang zaman hanale uji dulu. Makkah hanale uji. Karena bahwa dengan sempat dilanda banjir besar dan angin puting beliung, yang Ka'bahnya rata dengan tanah. Yang tinggal gunung ataupun padang pasir, lembah, bahasa kalau dalam kitab lembah. Maka urus yang tua, neduk hinan golong nampak kaya musibah. Di mana perbekalan makanan juga tidak ada. Nabi Allah Ibrahim menerima perintah daripada Allah untuk piuk tentang Ka'bah royong. Urusi dulu. Inilah pelajaran bagi kita nyawinau. Kita nyawinau. Sabi-sabi kita pegang dalam dakwah. Gure-gure kita juga menyampaikan bahwa kita lako, kita uraga, begendat dawit rumah. Karena dulu menyo awal ke dawit, ujung mangat tak pegang. Mana-mana lebih contoh. Ketika Nabi Allah Ibrahim nebah Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail, ni peduk penuh nami, yang tengok kita. Ni peduk. Ni kandang ni. Siti Hajar kandang dengan Nabi Ibrahim. Anak pegang tepung. Negeri ni Siti Hajar, wahai suami don, nyo tak peduk kamu, nyo. Kembali Nabi Allah Ibrahim mereka. Anak pegang lain toknya. Sehingga yang Nabi Allah Ibrahim terus berjalan, kira-kira sifat yang listrik dulu, nemohoi dari Siti Hajar. Hai Ibrahim, suami long, pegang tak kubah kamu kino. Di sini bakaya ikan tiba, di mana perbekalan makanan juga tidak ada persediaan. Iya dia tidak. Tapi anak menikah dalam ini, anak paling ke Nabi Allah Ibrahim terus jalan. Tak wabak tiang kembali Siti Hajar. Nuhul dong Nabi Allah Ibrahim. Hai suami lo Nabi Allah,
Pegang sino na berdua kamu hana tempat berteduh. Juga tidak digubris oleh beliau. Lanjutkan perjalanan karena perintah Allah. Kali yang kedua, nehoi Siti Hajar. Hai suami Nun, jawablah sepatah kata. Apakah ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Baru nu paling ke Nabi Allah Ibrahim nanggung. Ni mereka. Gak nanggung gak betul mufu murina kan. Lagi kita nyolam rumah tangga ada. Anak mi kan? Anak mi itu jamai. Igro. Dengan lima. Nyo perhati ya. Kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Baik juga. Igro anak mana yang igro jamai rumah. Anak dia igro. Tanya selaku orang sih mana itu. Takkan pak anak. No. Baik igro. Nak jamai. Utama yang itu. Yang berdasar dari itu gagalnya kita dalam mendidik akhlak mereka. Tanya jamun, kita tanya jamun. Tetuk jamun kita lewat unsik tanya. Nah jamun wakak kadu pada bodoh pak BKWW BK itu jamun pun. Oh pakon mak pakon ayah BK tanya pakon. Awak tak nak kata cara beradaptasi atau cara katanya iaitu jamin lur mana yang laku yak tu awak tak nak kata kan tengok tu jamin lewat ni jadi ada betul kalau biasa laginya ni wo jamin bersahabat dia anak menu wah lupa memang dia kan mama pegang lupa kamu kali ku pegang dia nak jamin dia kawin tenang didik kan, tenang pokan, sehingga dia terus jamin, ibu pegang ngadu ni. Dek tenang dek, ayah nak jamin. Betul mana ayah, kajak juga kalau kali kenal bodoh, kajak. Pakat kali kenal. Demikian urina. Tanya suami berada di garda depan untuk mendidik istri dan anak-anak bertanya pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menyurina pada kurkan kata beliau sedang begitu. Mancara uraga yang menguklek ni, itu lo yang menunggu. Uru uji lo, tanya uraga. Bahawa urinang sesuatu yang hanjir tidak hanjir ni. Baik ada tidak kena makung, jadi hanya deh. Ya hanjir bukan hanjir. Nyuruhnya di media sosialnya itu kok promo tu dia. Tolonglah kalian yang mendengarkan dakwah pada malam ini, Pak saja ada ni. Tolong kontrol penggunaan media sosial oleh urina aja. Nyote bunuh tak debu, tak mati bunuh. Ibikin kok hanya bahasain bu dan kita. Dimedika enak ibu luar biasa urina ya Allah. Kita jaga urina dari juga dan buku tu. Mion nak ko di pegah tu. Pegahlah. Yang dasar dari kubur urina dulu, dasar dari kubur urina, dia tanggung nak apa dia. Makanya baik mayang katanya orang agama. Baik kawin dia. Urina ada kita. Yang namanya salah nede sanksi bak urina. Tapi baik belak-belak. Ya, nya pegawai. Urina itu kan ibarat tulang rusuk yang bengkok ya. Yang ciko. Jadi dah memang sudah diurut dulu. Mengakimak. Mamio tiga ni takak mana tak petak. Tapi dalam keadaan di lapangan dulu, keruragam yang urut dulu. Urinang tak urut tak tu. Tak bukti tu. Hai kanya tak tumai uragam cikok ni. Baru geduk pak gede dengan kan. Baru geduk pak gede. Bubi dah mau. Gak ada buku gawak bubi. Itik pun di rumahnya. Buka pada okey telefon dulu. Iya, kedai dulu lagi masa darurat, kedai lagi telefon di kopi yang baca. Oh, halo. Mandang dulu ini hak kan gua kedai. Jadi gua dia nak kopi nak ni. Yang panjang ya kayaknya nak kau kat kedai yang penting. Jadi terlalu ragamnya memang anak ini urut urina. Kata ni urut terlalu urina, tapi tak nanti. Tolonglah. Urinang tiga mentang bertanya tegas dalam pendidikan sehingga tidak kemakut. Itu prinsip. Maka buat urakam itu prinsip.
Inilah contoh teladan kita pada perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Urusida rubah udina la ilaha illallah. Lun kalam ni Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, jika na dua Syekh Ibnu Hajar Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini dua yang berbeda ya, sama-sama Ibnu Hajar. Oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau belajar untuk merawat jiwa dalam jalur zuhud atau wara, tidak membenci kepada dunia, tapi beliau batasi kehidupan, tidak condong kepada dunia. Ini diperhatikan dan disimak kalimat ya. Ini kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka ketika beliau memperoleh akan rezeki, ubi perle ngejong, nyoba drono rinang, nasimak baik-baik bahasanya. Urinang bayangkan itu, asal kamu ekonominya kayak, barang kau ini, kau dua enggak kedua ni, barang kau, ya. Apa itanya perle ulang biaya untuk biaya make up, boyfriend yang anak dari buah bahasa budak itu, mu juga abang, ya. Oleh istrinya Ibnu Hajar Al-Haytami, nekun pak suami don, pun lagi yang tapi mau ditanya, nekun Ibnu Hajar bu, putra yang kurung bagada, ditanya hatinya tak lara, supaya baik condong kepada dunia, nekun le promo Ibnu Hajar Al-Haytami, wahai suami lu, bagaimana nantinya Mesir degedi kitanya terlalu condong kepada dunia, apa akibatnya? Dengan Syekh Ibnu Hajar bu, kita tidak tahu tipu daya daripada dunia. Tipu daya daripada dunia, apa yang engkau lihat itu bukan semestinya seperti apa yang engkau lihat. Kau yang katakannya yang hakikat kau lagi katakan kau anakku kurmo Syekh Ibnu Hajar drone gaduh nu melalai bak na tunggu nelo kita nu tunggu kena nu tunggu gede lun kurang nak berhati nekele Syekh Ibnu Hajar putra yang mana lu perhatian dengan ilun kau boleh sebagaimana urina Arab untuk bukan merawat diri, mempercantik diri, kan boleh sih bukan yang boleh lu perlepeng, lu mandi uap, mandi susu lah bahasa kita di Indonesia ya. Yang mana susu, mana uap supaya kulit bektur. Nah, ni di Arab ini memang lagi tradisi ya, mana uap, supaya bektur kulit benar. Nekun Syekh Ibnu Hajar, insya Allah untuk mensisihkan dari penghasilan rezeki yang diberikan Allah akan tunjuk kepada kadar untuk kita mandi uap. Maka berjalanlah waktu dulu, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, maka memperolehlah akan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami lewat dakungan, gedabung dulu, gesisik baju pengen. 2 minggu, nekun le rumah beliau, suami lon kana peng, lungat mana uang. Alhamdulillah, 4 ada lon simpan baju-baju, 4 cok, hak kata. Suami don nak izin biar mana le dia mana buat dia ukur dia tidak tahu memang ada dia tahu je. Nejak rumah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dulu duduk dekat pemandian buah. Duduk ni kadang hidup tempatnya. Nak menjaga itu dia. Pak anak buka orangnya mandi buah pak. Oh anak buka ibu. Pada mereka anak pria tu. Uronyo anak buka dari bunga sampai malam. Bukan ada masalah. Ada seorang raja di booking tempat saya hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam. Hanya terima mobil, gaknya khusus raja, istri raja, dan dindayan istana khusus bahwa dalam hati Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami
nyo punya makna daripada tipu muslihat, tipu daya daripada dunianya. Apa yang kita sangka ia belum tentu. Maka dengan berat hati dulu, nuwo istri daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, nuwo pengajar Assalamualaikum negeri suami ni. Bunda wai kan nuwo ke kun Syekh Ibnu Hajar. Hai suami lu, putra yang ganda boga uronyo akan dibuktikan oleh Allah bahwa tidak semua yang kita lihat itu adalah nyata. Paling lu adalah tipu muslihat. Tersenyum Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Putra ada masalah, mana jadi ke mana? Uronyo itu demi kepentingan seorang raja. Lu hanjil mana? Untuk apa uang? Untuk apa uang? Monyo tempat itu. Buku tempat itu hak menyopek kana. Yang mana dah balik? Nak dengar dulu minta panggil dia pun. Halo. Hai buku dia pun. Nak udah minta panggil dia pun nanti kan? Nak panggil anak toke anak panggil. Kalau pun suruh minta aja panggil. Nyo menasib nak peng anak tempat kayu. Terhad tempat ikutnya anak peng. Inilah dunia. Maka ada beliau mengurungkan niatnya. Duh, negeri le Syekh mengajar, anak jadi tamano, anak pun dicok pen pulang ke dalam. Maka dari itu hak tengok, anak lezit, cepat cok pen pulang ke dalam. Ikhlas, rida tak bukan? Ikhlas dan rida, berumur kali dalam didik ini. Malam, mulai dulu berkecamuk pikiran seorang istri yang hidup serba keterbatasan. Sabah malam negeri Pak Syekh Ibnu Hajar, hai suami lun. Pakon kanyuhan taudik lagi-lagi ko. Nala harta mo baju, mo yung surah kita nyo di Aceh. Nala honda baru ko po. Nabuka hai Syekh Ibnu Hajar. Singoh lun jauh. Malam nyo tak itu lagi kita. Singoh lun jauh. InsyaAllah. Harapan seorang istri bahwa singoh nangkut sabuk pencerahan yang mengharapkan kehidupan mereka itu lebih baik adanya. Singo dulu, neta yang lepromo, ai suami lu, paton katanya hanjir taundik lagi go berleli motor na motor, go berleli Honda na Honda, dia belanja anali payah kake pada ko kai siap. Negeri Malaysia Ibnu Hajar, gada hawa tu modelnya, berat hawa, yang itu seorang istri ulama besar. Ini pelajaran bagi kita ni. Maka nemak jaro le Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, jaro purmo nemba dulu bak mon dam-dam. Maka tema kita malam ini banyak mengarah kepada imun dam-dam. Ya. Mon dam-dam. Nekun le purmo suami don pakan nemba don kuno. Kasi jenguk tiga lamon. Ne jenguk le purmo Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu punahmu demi ngati Syekh Ibnu Hajar putranya suami lu nyatanya yang kata inginkan nak boleh ya ay boleh lecok timah lecok le Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami lecok punuh tabok timah lekun bak rumong si tabok sabong tu je. Dia tirung long. Tanah dua bok lima. Negeri le Syekh Ibnu Hajar. Syekh dua bok. Sabong tu. Tirung long tu heboh lima. Oh karena heboh lima tu kuliah tu umur. Negeri le Syekh Ibnu Hajar. Tapi hai sebenarnya long. Tapi hai gajinya ini. Gak ada ingat-ingatnya dia dah berjuang habis kan. Jinnya namanya tak? Jin belum yang heboh. Jin. Jino lebih pilihan tak kata. Negeri le Syekh Ibnu Hajar. Pudah pilih dong. Menyepilih dong anak punah. Kita mengharapkan keredaan daripada Allah, mengharapkan kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi mereka cok muhnya. Bak saboh muhnya nak taluk lu. Saboh timah. Sabok tadi, lebo timah, lebo tadi. Moyang kecok, lebo timah yang tahu,
mengikutlah serta daripada tajuk lu. Cok berangkat. Nikun ni promosi yang ajar. Mono mentang kan. Musuh sabok mentang tak boleh kata. Cok dua bok. Berarti dua bok tadi tak? Akan macam mana? Dua bok dan ulang dia kata tinggal itu bok. Berarti nak sabok tadi. Tinggal mandu tadi ke tu? Nekun le promosi yang ajar suami lu menghai jat lu rumput lu menghai lu rumput lu menyolong berbanding dengan menghai mung hana yumu maka nutulaklah le promosi Ibnu Hajar Al-Haytami nutulak timanya kan heboh pedih tam-tam lu jok mai kata lu kaji lu demedang yang melebihi daripada harga emas. Nejok lo wahai suami lo, nebak saja lo, biar maut yang memisahkan kita. Inilah istri yang tadi itu. Keberhasilan suami itu apabila kita bandingkan kehidupan dunia. Kata yang tadi, jika buka jauh ni. Lebih jahat. Tapi bagi tes membunuh orang yang bang, yang berdeh. Bunuh orang yang baik, tak bawa 5, baik 2 bawa 5. Timanya, itrong dia tengok kemana. Begitu ada yang tengok. Namun yang mau tebak. Tak kena bunuh orang. Di empat nama semayang. Nyai kata aku tak pilih itu, aku tak pilih mu. Hanya jenguk tu, aku tanya ikram nama tu. Tetap mengerti, apakah inilah didikan. Tetap buat pilih suami tu. Kenapa? Kembak kasimbak kaya. Suami yang bisa mengarahkan anak dan istrinya kepada jalan agama Allah. Mereka dapat kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Ilmu pengetahuan agama terus mereka serap untuk modal pangkai kehidupan dunia menuju negeri akhirat. Inilah makna daripada kehidupan. Maka ujian kembali kepada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lupa dengan berangkat Nabi Allah Ibrahim, Ummi bahkan termasuk dalam rukun haji, yaitu lari-lari kecil Safa dan Marwah. Ini belum yang midai ya karena tak berangkat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dengan izin Allah, Allah tidak membiarkan hambanya yang teguh pada pendirian ketaatan kepada Allah, tetap Allah menjaga mereka. Dengan izin Allah, terpanjatlah ia mengundang-undang bak kenur Nabi Allah Ismail. Ijebit imun dam-dam. Kasinggung undang ni, tak? Makanan ke makanan yang ke minuman. Bayangkan madang rosi tentang kuler. Tapi Allah hanya bintung, hanya bintung. Dijaga oleh Allah. Sebagaimana Allah menjaga Nabi Allah Ibrahim ketika berada di tengah api. Di tengah-tengah api. Coba bayangkan. Allah perintahkan api berlepi. Ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Hai apuy, dinginlah engkau, selamatkan akan Ibrahim. Apuy menjadi dingin. Inilah sejarah. Ulis yang tua yang berbahagia. Demikian terlentangnya Nabi Allah Ismail bak gurun pasir. Mata Allah itu hanya ditujuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjagaan Allah. Ulis seiring berjalannya waktu, ia mondang-dang terus berpancar airnya. Tiba-tiba lewat sebuah suku dari Nangro Yaman yang dinamakan dengan suku Jurhum. Dari Yaman lewat karena golong narumo ikalang dari suku Jurhum nawino lepa nanemi namata ia lo putra. Maka mereka menghampiri akan ibundanya Nabi Allah Ismail, yaitu Siti Hajar. Terus menang pun ditanya, ibu saling dengan mulia, ibu jernih hatinya ibu nya Nabi kamu di masa waktu teguk apa? Oh dia tadi tujuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia di suku Jurhum. Waktu dia imun damda. Memang agak terus lain beda. Nepenyum di suku Jurhumnya. Ianya lain. Waktu dia lagi-lagi boleh gerak, boleh tidak. Begitulah. Kepada ada ketua suku Jurhum, ibu, pandai orang nampak ianya. Allah bi. Kembali ibu. Waktu pun untuk orang tu, karena ibu bolong.
Batina nung dawino mo padung malami dahil nyo baru nabi ili Allah subhanahu wa ta'ala. Oh menan. Itanya li anggota awaknya. Bos. Kau nabi dong kami. Ojek. Harta lain harta. Ijik dari buah awaknya tu. Bilain rasa inyo. Ijik betul. Imu buat kata. Nyo lain berapa. Nyo tak pegang gemuk kata. Tawa kedi uyaman, ubina keluarga tanya tangkut dapat kena, dapat iaitu kaya pokok seperlunya lah untuk membuat bubuk-bubuk, maka tak perlulah tempat di sini. Ikan lewat suku Jurhum. Maka singkat kisah, ibalik awaknya berkumur doa, inilah perlengkapan, ibangunlah tenda-tenda sementara, ibegahlah bangunan sehingga inan menjadi satu kota besar. Panjang baru depu inan menjadi kota besar. Seiring berjalannya waktu, Nabi Allah Ismail tumbuh dewasa. Nabi Allah Ibrahim pun kembali. Dibalik dia Nabi Ibrahim, kalian kaji kata kota. Karena mengurung. Maka, penikah anak dronenya Nabi Allah Ismail dengan keturunan suku Jurhum. Anak darah dari suku Jurhum, penikah. Yang nantinya, yang kebiasaan dengar. Niung ciri di Nabi Allah Ibrahim gara-gara anak akhlak. Anak berakhlak, anak terima Nabi Allah Ibrahim. Anak itu punya Nabi Allah Ismail. Yang ayah dia. Anak itu punya. Karena kurangnya akhlak, anak sopan, maka Nabi Allah Ibrahim pun diperintahkan kepada Nabi Allah Ismail untuk niung ciri. Yang rumahnya daripada suku Jurhum. Maka bercerita suku Jurhum. Ka'bah diperintahkan kembali oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dibangun, hancur menggeser kata tetap hutangnya. Pagal karena dasar Ka'bah juga di situ. Tapi karena jangan anak tempat ni, maka kembali Allah perintahkan dibangun kembali Ka'bah. Dibangunlah oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hingga ke jika bakal nantinya yang menjadi pusat keramaian sampai akhir zaman sampai kiamat dunia yang dinamakan dengan Makkah Al-Mukarramah. Yang kalau nama masih dinamakan dengan lembah. Maka orang situ kak selesai membangun Ka'bah. Maka yang mat kunci Ka'bah pertama Nabi Allah Ibrahim terus turun kepada anaknya Nabi Allah Ismail. Kursi lutuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap berjalannya waktu maka menjadilah pusat keramaian oleh keturunan suku Jurhum yang mengkait dengan keturunan Nabi Allah Ibrahim mulai memegang kekuasaan di Makkah dan sekitarnya. Kunci lama kelamaan menjampulah penduduk di seputaran Makkah dengan suku Khuza'ah. Suku Jurhum tidak mau suku Khuza'ah. Wadai kada debu so yang mat kekuasaan itu mendapat persen dari hasil perniagaan untuk kemakmuran Ka'bah. So yang mat maka oleh suku Khuza'ah mulai diatur siasat untuk merebut kekuasaan, merebut so tahta tertinggi di Makkah. Diluput awaknya dulu maka terjadilah perang. Garu dulu. Untuk apa? Untuk merebut kekuasaan. Sehingga dulu singkat kisah jatuhlah kekuasaan kepada tangan suku Khuza'ah. Tunggu malam. Duduk. Suku Jurhum hidup lebih-lebih tepuk. Dipegang. Nyo bertanya kameraman. Padahal nyo kan Ka'bah nyo imun dam-damnya astra katanya. Nasimak kalimat apa? Kursi lu ni. Maka lu cerita dari dasar. Sebenarnya imun dam-dam Ka'bah tanah Arab Makkah itu secara tidak langsung Allah penjara Pak Siti Hajar. Allah penjara Pak Nabi Ibrahim. Allah penjara kepada keturunannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ijak awaknya debu, ya lagi idam-dam dua ni dasar. Tapi ujung-ujung nyo imon dam-damnya atra kita nyo. Ka'bahnya atra kita nyo.
Uronyo perlindanyo yang memegang kekuasaan. Uronyo sudah dirampas kekuasaan yang memegang tahta itu dari suku Khuza'ah. Maka selayaknya lah apa yang menjadi milik kita, kita musnahkan kembali. Itu ni tokoh suku Jurhum kedua. Maka jitolah mondang-dang tunggu malam. Mondang-dang yang dikumpul kembali oleh suku Jurhum supaya baiknya nikmat pak suku Khuza'ah kedua. Ini ada sejarah yang mungkin kan ada. Maka dia ini drone. Uronyo kembali tercuap di Aceh. Ikannya tunggu orang wadah kata dia semakin berani kepada ikannya Aceh. Inilah itibar. Nunjuk pelajaran daripada kisah perjalanan Nabi dan Rasulnya Allah tempoh dulu. Uronyo di Aceh kembali mencuap. Salah satu tunggu yang oknum daripada petinggi negara, pemerintahan, menteri dalam negeri berani dia boleh jamblok pulau Aceh. Yang itu mikir ke? Nanti mikir dah. Yang kudu berani tak? Tapi tuan kena mengingatkan di sini orang banyak-banyak menyerang pemerintahan hari ini. Belum keluar beda, tapi berunjuk sejarah. Ulunnya kembali menjual masalah pulau. Baik pedangnya dibawa kepada Sumatera. Ini pelajari dia kajarkah kasus pulaunya. Dari 2016 kan masalahnya jadi. Bahkan tak masa pemerintahan Mu'alim hari ini digembak-gembokkan. Banyak orang-orang yang tidak senang masa kepemimpinan Mu'alim laju disudutkan. Mu'alim selama itu 100 hari kerja kayak pulau-pulau. Ke masa Mu'alim. Dia menteri pemimpin anak pojong pun. Baik kata kau beda pojong, kau beda pojong. Dan yang beda ke iya dulu lego. 2016 kasus kalaupun ia pulaunya tunggu jatuh kepada lingkup Sumatera. Coba lihat siapa yang memimpin Aceh 2016. Cina 2017 kau pemimpin. Hoi. Baik sudah di Mendagri ulunyo. Kalau Aceh mau menggugat, ya kita persilakan. Hana perlu gugat, hai cara PH, hana perlu gugat. Memang ada Aceh. Dah tu baik umang. Yang aku pegang adalah kita ijak tak tu, kerana sakit tu, kita sakit tu. Tapi yang aku pegang masalah ijak lok tu, mulai lom yang rong-rong atas Aceh, dia boleh sakit mulai, insyaAllah. Kau sakit tu. Kalau mau bukan, hana bukan. Jom dari rekaman mana dia? Dari rekaman. Mudah-mudahan rekaman ini nanti bisa tersebar sampai ke pusat Jakarta. Tolonglah. Dan titik kami dapat kena wakil bangsa Aceh. Baik fikir karena gam sudah bubar. Karena senjata telah dimusnahkan. Hai kami Aceh nak boleh budaya kamu berlaku. Hoka bangsa ke pasti gong Aceh. Nyok yang hanya tempuh dia kali nyok. Nunjuk Aceh sini ke Jakarta. Lihat kita bertemu. Nyok kali nyok tu. Ini peluang besar. Hebat saya main negerinya pilih. Mupuk dan tu kementeri tu je kayak caplok boleh. Datuk Gubernur Sumatera izin kerjasama ala tingkong. Kita kerjasama le, waras tidak. Ikan siapa orang ni wakau. Benar. Ya. Malamnya itu kuih kawat. Putra ju gede Istana Merdeka. Istana Merdeka lagi. Putra ju kemurupa ju Bapak Presiden Bapak Prabowo yang Bapak Prabowo Istana Merdekanya tak dua tu. Ai jepuk kena. Bahkan kau bisa ngomong wajah yang kelola. Ada hak apa Sumatera tetap ada Aceh? Putra, terhadap tanah perbatasan Aceh oleh Sumatera ada hak apa? Bukan hebatnya kepada Gubernur Sumatera. Tolong ingat, nejamkan bahasa tu. Kalau dia burung atau memang nak punya mi dulu kemam dia, mungkin yang bahasa yang ni. Nanti dia buka bahasa dia orang yang nembung, orang yang dia dakwah dong di game orang nembung. Ya, saya ingatkan kepada Gubernur Sumatera, kalau memang kalian sudah habis kerjaan, jangan kalian caplok, yaitu tanah Aceh, Pulau Aceh, mereka caplok. Kalian urus saja Sumatera, masih banyak yang belum terurus. Nias, Danau Toba, Kapubele. Penuh kecaplok mah, tetapi kita nak gerobek dia. Beli, kayak awal boleh kapan dia. Nyukup tak baik kapu timur konflik baru. Jangan kalian cuma tahunya mengongrong ada yang kena rakyat lo kuno Aceh, tapi rakyat Aceh tidak tinggal diam. Kalau kalian tidak percaya, coba saja lah. Kali ini kami akan mandi darah. Kali ini akan kumanyo darah. Cico.
Atau kalau memang kalian memang keturunan kalian itu suka caplok pulau, kalian haus mau makan pulau-pulau orang, oke, saya kasih jalan kepada kalian. Ada di Biren, kajak Biren. Nanti kalian ambil nomor HP saya, kalian telepon, kalian datang ke Biren. Biren pun jai pulau hendak pakai ini. Kajak bawa kah, termasuk pulau Kicau, Ninan Pulau Ara, kajak bawa kah ni? Pulau Benang, pulau lah, pulau Ibu, kajak betul. Yang pulau yang nanti awak kasih umpun. Ada potensi ya, rakyat Aceh dimanapun kalian berada, kalian ingat. Itu pulau-pulau yang dirampas oleh Sumatera. Lewat yaitu surat Mendagri lah. Baik beli ada potensi migas yang terbesar Pak Pulau. Maka itu zaman dalam dakwah ada bukan. Dah bayo ni. Asal kita yang sapu pakak sapu ken. Insya-Allah kok hana berani. Ulanya boleh tunggu tak bersabar tu satukan kekuatan berdua dimanapun akan kita terjun akan datang bersama yang pulau katanya baik caplu lego kepada kalian wahai rakyat dari Kabupaten Aceh Singkil baik tak boleh baik dia boleh demikian instansi pemerintah nyo wajib bangkit wajib kalau ini tidak diselesaikan maka punya peluang Aceh merdeka setuju le ikan tinggi le dia tanya setuju nyo punya rencana ada kumpulan nyo nak kema punya rencana aku petapa hurung kali nyo punya cok referendum ke pada Aceh kira-kira nak boja kaya yakin hi PKH tu maka di bangsa lo belum kata mako tu jika tiba masa kita menghimpun kekuatan semua rakyat Aceh bangkit tunggu untuk mempertahankan tanah tunggu han mati dunia jangan syahid dunia akhirat tapi pahala syahid berupa baik mako nyo hasil yang cukup luar biasa kali hijab lu pejarun pupuk Iskandar Muda mobil Owin Dina nikmat tapi jauh tu lewatnya nyo rencana tadi hijau migas itu tunggu dua menurut perkiraan dari pemerintah Arab Saudi itu minyak sekitar 1,7 triliun barel ke pura-pura tu nyekai sorot tengok memang Kardino tu menyoji kuras minyaknya lebih kurang masa pakai imong jatuh lebih melimpah ruah kekayaan Aceh benetin nyo apapun cerita tetap tidak kata Mendagri baik dari Mendagri ini bisa kita bicarakan tidak ada bicara man boleh katanya Pak Mendagri depo kan Pak misi sudah ada lima jumlah dan satu pulau yang boleh selidiki hukum tua maka jangan kamu buka diam-diam ada pengkhianat datang ke diam-diam ada yang menjualnya kalaupun itu dijual siapa yang pulau dan yang kembali ataupun memang dicaplok sepihak ya urgensinya apa jika memang pulau itu punya Sumatera tunggu merujuk kepada bulan Juli 1956 itu ada peta Munyo Hanjir kita berpegang kepada undang-undang yang merujuk Juli 1956 Hanjir ayo kita atrek ke belakang tahun 18 tahun 17 Cik dah peta yang juga di Belanda Aceh tidak termasuk Nanglo yang dijajah oleh Belanda. Salah sejarah itu mana? Itu Pulau Jawa yang kita mengagresikan dua Belanda di tahun 1948. Lejon menjabat Soekarno ke Medan itu bukan Pak Mule. Boleh lagi anak tenang tanggo putra yang rendah. Yang hari ini PKH. Yang hari ini PKH, hari ini PKI ini. Lu dukung dia tinggi menong na jalan itu BAB tahu dengan dua hijau belum caplok belum apapun jadi jamu benetin makanya sahabat-sahabat pikiran dengan ini ada peluang karena ini kan Menteri Dalam Negeri sudah menciptakan konflik baru kan artinya dia kan sudah melanggar undang-undang perdamaian Aceh yang terjadi di Helsinki lewat Memorandum of Understanding ini sudah dilanggar sudah dirusak apa memang gara-gara mati Artisari Afrika mati lalu kalian mau merusak perdamaian Aceh oke ya kami sama-sama maju kacau buku-buku MOU kagak lemah gede buku-bukunya pakai deh perdamaian perlu menjaga perdamaian antara pertikaian Aceh dengan GAP
turun tangan. Bapak Prabowo, tolong ambil sikap Pak. Yang menteri gak sendiri kerja, pindahkan. Dengan gara-gara seorang menteri mampu menciptakan konflik di Aceh. Kok orang kata orang ibu hanya mendengar kepada Aceh, bukan mendengar. Walau itu yang dia sempit juga kata hotel, grup tapi dia ke Aceh. Maka dia benar komitmen kita Aceh untuk yang berbahagia. Bayar tu. Apapun konsekuensinya, jangan pernah takut untuk dua. Jangan pernah takut. Lu tunggu maaf. Nyawa Pak dari kemakan menyampaikan bahwa salah seorang daripada anggota TNI ya merupuk mulu. Nanti pun itulah TNI. Salah seorang anggota ya, oknum lah kita jadikan bentuk tentang Kamandung TNI itu. Salah seorang dari mereka. Dia masih bertugas, masih dinas. Ibu dah tentranya malu. Pak Ustaz, saya sering mengikuti dakwah Pak Ustaz. Pak Ustaz berani ya? Belum pegang. Kalau untuk menyampaikan kebenaran, sama siapa kita mesti takut? Bukankah tempat kembalinya kita nanti di hadapan Allah? Itu Allah yang inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya tidak pernah takut. Selagi yang saya sampaikan itu adalah kebenaran agama, itu dah tentranya. Bapak TNI itu menyampaikan kepada saya, Pak Ustaz lanjutkan perjuangan agama. Sampaikan kepada umat, kami ada di pihak Pak Teguh. Itu dah tentranya. Yang cukup terharu loh. Kita yang tentranya malu. Kita yang tentra. Pak Ustaz, boleh saya bertanya ya? Boleh. Mau nanya apa Pak? Kenapa orang Aceh benci kali sama orang Jawa? Lola. Ita yang tentranya Pak Lo, kenapa orang Aceh benci sekali sama orang kami Jawa? Mai dok waktu video wujud. Hello, sebenarnya kalau secara pribadi enggak ada kebencian itu antara kami rakyat Aceh dengan orang Jawa, enggak ada. Itu enggak ada. Tapi kenapa begitu lihat orang Jawa kok kayaknya orang Aceh ini benci ya? Tidak, secara pribadi tidak ada persoalan. Maka ini perlu kita tuntaskan. Belum pula Pak prajurit TNI-nya. Pak, coba kita kenal sejarah mencatat bahwa berapa banyak terjadi hilangnya nyawa di Aceh. Pertumpahan darah yang dahsyat terjadi di Aceh pula. Ini kan umumnya di pihak TNI. Itu kan umumnya mayoritas kan orang kita Jawa. Maka dari situlah kebencian itu timbul. Seolah-olah kalian itu datang untuk menyiksa orang Aceh. Inilah puncak permasalahan. Dari mana terjadi permusuhan antara Aceh dan Jawa? Yang ini, makanya saya sarankan kepada kalian, Dokter Pak tentranya, Pak, memang benar aparat negara, kepolisian dan juga TNI ini aparat negara, aparatur negara. Artinya kalian itu benteng dari pertahanan negara. Itu benar. Tapi cobalah, jangan selalu kalian ini dikambing hitamkan. Kalian itu punya jasa, punya kekuatan, punya dedikasi, punya pendidikan. Mungkin saja, apa mungkin kalian ini menjadi benteng bagi penguasa-penguasa yang zalim? Mereka yang ingin merongrong, menginginkan kekuasaan dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil. Mereka pergunakan kalian sebagai benteng mereka. Jangan mau. Udah bawanya. Belum ngadu. Ini contohnya sekarang. Iya kan? Sekarang masalah pulau dicaplokkan, bangkit rakyat Aceh. Nanti pejabat-pejabat pemerintah pusat itu telepon bahwa kalian menjadi benteng. Terakhir, kalian ini dibenturkan lagi. Terbentur lagi antara TNI dengan rakyat. Terbentur lagi antara kepolisian dengan rakyat. Nyok sampai-sampai yang dibenturkan oleh pemerintah. Kalian sebagai aparatur negara dengan kami rakyat. Yang alhasil kami rakyat membuanglah kebencian kepada kalian yang mengambil manfaat pemerintah-pemerintah di pusat. Mereka pejabat-pejabat negara yang mengambil manfaat, sementara yang menanggung resiko kalian yang lebih kesadaran kepada mereka. Unusi untuk yang berbahagia. Yang kebijakan-kebijakan pemerintah tolong disortir kembali. Balik lahir kebijakan-kebijakan Fir'aun. Yang tak tahu tu kumudua apa? Tahu. Maka dia lu pegang, andai kata saya mengajak rakyat Aceh, andai kata wajaklah rakyat Aceh yang tajung bendera referendum tajak di Kuban Aceh Mandum, sapu pakat
pakai dia pakai jok pulang kayak rampas pulau kita nyok ya kacok lagi dia tak pisah doh dia gede nyan tunggu doa ilmu yakin menyona persentase yaitu rakyat Aceh yang setia kepada bangsa 10%. Yakin itu pada 10% kepada dia. Yakin. Gede dia main pamai kami lalu. Nah, belum 10% di Aceh. Dapatkah kehidupan Aceh? Tak boleh nyok. Contoh, misal andaikan tak betul referendum. Dapatkah bina Aceh usuk belum gede? Uban Aceh. Ia 10% ya. Lo yakin menyonan 20% dulu. Yang 70, maaf, yang 70. Perangkat desa tak kenal. Perangkat desa, maafnya mahal deh. Karena kenapa? Karena dalam struktur pemerintahan termasuk Pakisi, Tuhapa 28 Sekdes, dia dusun, ini kan mandung struktur pemerintahan. Tak pasti tak kena itu. Lihat tu, kedewan aja, 70 nanti ya. Yang buat 70-nya, tahu. Penerima BLT kena, PKH kena, bansos. Hai dia jadi ni. Baiklah budak referendum ditimbang mati di tadu di orang yang membuat PKH gitu. Tanya, hai ini yang sedia untung dan sedia maka lo pegang lo silon. Drone bapak besi, drone perangkat desa. Marilah kita bersatu semuanya dimanapun kalian berada. Kalian menduduki kursi pemerintahan kampung sebagai bapak besi, sebagai bapak sekdes. Perangkat apa 28 memang betul secara hukum, administrasi atau segala kinerja pemerintahan kita semuanya tunduk ke pemerintah pusat. Betulnya anak pada kesana. Cuma dulu posisi pemerintahan di Aceh, baik dukung pemerintahan yang datangnya dari pusat, kalian rela untuk tak bangsa. No sampai yang mudah dan dakwah. Yang mendukung pemerintahan dari Aceh berikan dukungan, mari sama-sama dapur pikiran untuk sama-sama dapurkan pemerintahan di Aceh. Contoh putra anak kegiatan umpamanya di Aceh berikan dukungan. Naik gamong program-program baru dari Jakarta kira-kira ini bertentangan dengan syariat kan? Tolak. Sudah, tidak semestinya semua program dari pemerintah wajib kita jalankan, tidak semua. Makanya, nalung dengar isu ada program koperasi desa. Nek ngomong, halo, yang kata kamu juga pun dan atau tu deh, begitu nyot yang dia aku bakal tengok. Nyat koperasi yang tu kedua, hari tu kita mewajib, hari tu. Netekan dia abang dia yang tenang. Nyata yang ulama-ulama lain. Yang ini ku bajian tu mandumnya. Ini ku bajung riba. Apa kita nyo? Back hijau. Whatever dah terima. Nyo ini betul tak boleh. Nyo tak boleh. Nyo hijau ni back hijau. Yang ini yang betul-betul nyo. Nanti sampai nyo mau pepek. Di panitia. Lepas hijau tu ku bukan yang nyo hanjirat. Menyo tu ku jirat. Barokah di kurban. Back nanti ni mau tu nanti bui. Nak jirat. Yang namanya harium, walau pen gede. Harium ku hijau lem lihat kampung rata kampung hijau aku riba tu. Hijau aku dinangan mah debat aja. Yang contoh ukurnya tu maka tadakai kepada Bapak Kesi. Drone sebagai pemerintahan kampung, drone untuk ibu, drone perangkat desa buat kebijakan. Tolak koperasi desa hanya nama wajib karena yang riba 5% bu. Memang itu murah, itu persennya itu murah nanti kita ambil. Harga kubek 5%, 0, tetap riba. Ilmu nak kitab Jawa baik salah dun 2000 untuk mengikut rolong lang kitab Jawa. Menyorang aku InsyaAllah Leluarnya lu sedar kitab pun dia berperan dengan badan. Tapi berdemi Allah lu tumai kedau menulis dalam kitab Jawa sekali engkau memungut riba. Sekali dia bahasa Jawa tabung cuma nak dia mungkin rupiah. Seribu hadirat seribu. Sekali engkau memungut riba sama ianya berzina dengan ibu kandungmu di depan Masjidil Haram. Auzubillah. Bahaya dulu, bahaya. Baik betul, yang itu yang punya tanda kebijakan dari pemimpin Aceh. Baik betul dia galak tu ke pemimpin, tapi yang utama maksud
berarti belum hadir ke pemimpin mu. Belum bisa kembali. Munyona yang terima koperasi desa yang berjalan di Aceh, kampungnya dipimpin oleh Fir'aun laknatillah. Itu beda. Coy, berarti Fir'aun. Beli dua kasih pada. Negara bagaimana kondisi Aceh? Sangsang dari sisi syariat Islam analis berumur. Negara dulu. So ilmu puntung itu sudah ngetren hari ini. Ilmu puntung. Gak ngetren. Urinang pakai legging itu sudah biasa. Pegang juga nenek ini. Hana orang tahu. Yang nak ada menit tadi ni apa juga. Tunggu memang para kemaksiatan dari Aceh dulu. Con ini dah tahu. Tidak hana dah tahu. Beri. Cicak hoka pakai si hoka perangkat desa. Si punya tidak kebijakan. Punya mutu mereka sudah puntung sudah berapina. Kan tidak ibu puntungnya. Ini kan ada tempat olahraga. Ini saya mohon maaf ya. Ini kan umum ya. Tempat olahraga di Aceh. Gym. Kenapa tidak? Gym. Itu buat. Gym ke gym dia nak ni kan gym ke. Gym. Ke tak boleh nyawa. Yang ada anak siapa yang tu? Nak ada anak olahraganya. Hai tulis gym. Gym dia baca dia nak apa tu. Nyo tolong kepada pemerintah Aceh tolong. Kalian kan punya WH Wilayatul Hisbah. Nyo bukan datang lagi kalian lepu WH. Kalian betul dia ada di sini. Ada yang mendang di Aceh. Kalaupun masih ada, kami minta kepada pemerintah Aceh, ya, yang WH, Dinas Syariat, tolonglah dipegang dia tempat-tempat gym. Ini sudah ada informasi, bahkan di HP Luna video bahwa menjapui yang agak gymnya, na'udzubillah. Kai pegangnya lagi Medan, kai pegangnya lagi Jakarta di Aceh. Ini yang agak mesapa pakaian gymnya itu pakai ngene gym. Nya kena urinang nada ku beda ku nak apa. Nya uragang ku ya ibu lain ya biji lain mendak lain. Lahir maksi luar biasa. Mana kalian pemimpin? Bek mendegar-degar, maaf. Yo kan tadi tapi masa jabatan dah. Jabatan besi tapi itu dia. Yo kan mulai dari Jino dulu. Wah, mereka ciptakan itu pencitraan. Kami hadir Bapak Uru meninggal gabung banyak. Yang lagi dia tadi. Sampai orang ada pilihannya. Anaknya di mana saja nanti. Ada ya itulah mereka merebut kekuasaan. Bahkan yang nanti mengdu, yang ada kaitan bantu, ada kurun jangan anak itu. Pungo di balik pungo. Yang kana kamu berek, yang kana kamu berek dia. Sepak kali aja. Pelahir kebijakan, buat semacam peraturan. Ini itu lengkap selalu masyarakat ini orang Ugampo, bayar dia mampu ya. Jambatan Mada, oleh nyo itu ni. Hayu dulu, anak muda menolong dengar, bak ketua pemuda. Anak muda itu kurban pada limong bong. Anak muda itu kurban limong bong. Subhanallah Ummi kan karena nun pidato dino lo yang sanjung rendang anak boleh munyo yang salah muka uji budak anak nyolo tapi munyo betul yang ada muka apa salahnya nyolo sistem lah kampung lo masyarakat lo kagak dalam hal keagamaan kajian hai mau kurban limang bapak anak muda, lepo pak majlis sirung tadi, 8 bapak. Subhanallah, luar biasa. Cuma dong pihak dia, tunggu kurban sebenarnya hanagra, kurban sebenarnya hanagra. Ente tak berarti buat kurban urus hidup. Makanya lebih dukungan yo. Kurban yang kan dijalankannya tak lagi sama Allah. Ugu. Baik itreng daripada 8 bom. Baik. Di kurung. 8 baik kurung. Yang ingat apa tu? Yang yang dah perjuangkan bersama dulu. Nanti saya pegang sejarah kurban di. Maka orang siam dua ayat yang berbahagia. Kembali kepada kisah bunuh dulu. Yaitu suku Jurhum. Gaji kianat. Jibyo imon damdam.
Itu imun dam-dam makai berangkat. Terjadilah kemaksiatan pertama di Ka'bah dan sisi Ka'bah. Maksud luar biasa, perzinahan, minum-minuman keras, pergaulan bebas, sembah berhala yang kamlai di seputaran Ka'bah yang oleh keturunan suku Jurhum lebih berangkat, Lesi yang berkahwin dengan Khuza'ah. Orang bercampur aduk tanpa ada ilmu pengetahuan agama, tidak ada bimbingan agama. Mulailah hancur di seputaran Ka'bah. Urunsia berdua ayat yang berbahagia. Wadenya dulu, mulailah kebingungan mereka mencari air. Ihan dibide karena ada maksiat. Urunsia di samping Ka'bah, tidak dua buah patung di samping Ka'bah. Patungnya bernama Isaf dan Nailah. Tolong dicermati ya. Bagi ada unananya kadang-kadang. Isaf dan Nailah, nama patung masa suku Buddha di samping Ka'bah. Nyo tunggu imun dam-dam, nyomon dam-dam. Kajido oleh suku Jurhum ku gido, ya. Tanong di kan dekat itu lagi tanya domon, kadomon, tanong di itu maju. Meri cita encit mon. Ibine monnya di pedang patungnya dua boh. Patung Isaf dan patung Nailah. Dua boh patung. Maka jilo ni tinggal tak kepada nan patung buh naiknya. Kau yang boh. Kalau buka, jadi pun kalau buka, itu kamu tahu orang penyakit ni orang. Tinggal ada apa? Mungkin kita seperti kau yang fikir-fikirnya. Urusan yang berbahagia. Patung Isaf dan patung Nailah. Kalau memang roh nan ada malamnya digantung. Kadang lubuh ada Isaf atau Nailah. Betul kau kuyu barang beku dendang lagi patung. Memang betul. Dia betul. Maka urusan yang berbahagia terus berlanjut kisahnya, terus terjadi kemaksiatan. Jahiliyah kami ini sampai kepada keturunan Abdul Muttalib. Nya mengatakan tempat sejarah kurban. Kan Nabi Adam mentang nak kurban, kan Pak Nabi Ibrahim mentang nak kurban. Pak keluarga Nabi kita nyopunar. Makanya boleh tempat sejarah dia dulu. Kurang siap dua ayat berbahagia. Wadenya dukung Abdul Muttalib mentang Syekh. Abdul Muttalib yang mentang Syekh. Siapa nama beliau? Syaiban. Simak baik-baik ya. Nama beliau Syaiban. Doknya nak adik dia. Adik dia doknya bernama Muttalib. Maka meregenerasi bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab menjadi pemegang tahta Ka'bah. Yang ni ada yang berjauh. Ada yang berjauh tak Nyok Ka'bah, nyok keturunan tanyo yang berat. Maka tanyo turun-temurun keluarga tanyo yang mat kunci dan bertanggung jawab terhadap kebersihan Ka'bah luar ataupun dalam. Yang pegang lebih, buku turunan. Tibalah masanya, dibawalah Syaiban tadi oleh adik ayahnya yang bernama Muttalib. Syaiban jawab, dia ada kena ke Mekah. Terus kena di Joko Mekah. Muttalib so tabanya carikan ini banyaknya hamba ternya nyo hambalun. Maka mulai singa itu Abdul Muttalib kan mayat ceknya. Maknanya hambanya si Muttalib. Kan nandrau tu Abdul Muttalib kan nandrau tu. Julukan atau lakap yang dinobatkan oleh tokoh-tokoh Makkah kepada Syaiban. Lebah sabi di adik ayah yang bernama Muttalib. Maka dibilang julukan tersebut kepada Syaiban, yaitu Abdul Muttalib. Urunsi yang dua ayat yang berbahagia. Raya Abdul Muttalib menjadi pemegang kunci Ka'bah. Urunsi nun. Kewalahan masyarakat mencari air kemana saja dulu. Karena di Makkah, di Arab Suliki, menyebab bertanya hino. Wadah takuh tanam awal merupa ia duduk baru betul menyu. Biarlah rata-rata dia takuh pun menyu. Ia lamna nak tempat ciptaan. Oh, biarlah. Maka ulun siapa
Mengalami keadaan menunggu kita menunggu di kembali kita. Maka orang situ, waktu dia jangan nanggu juga mengeluh pada joinya, wahai Abdul kali pada joinya ni lagi petunjuk Allah. Ya Allah, ni petunjuk ya Allah. Buat kamu joi untuk kebutuhan ulit, maka lebih petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abdul Muttalib. Niukuh, takuh kembali. Dari satu lubang namuri bajunya lu bukan nomor dam-dam yang kayak itu baju ya? Di antara dua patung yang bernama Ishaq dan Naila yang diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ke singa dulu Neden Abdul Muttalib watenya ngoknya tak berkahwin na anak dabo bernama Al-Haris, anak pertama dari Abdul Muttalib Nuba Sajan. Haris, bantulah ayahmu untuk menemukan yaitu sumber mata air. God ayah meja genan ino samyo kunyo di antara dua batu nya ino jo dah mengukur tinggal mengukur di galan le penduduk Ka'bah, penduduk Makkah. Wahai Syaiban, apa yang engkau lakukan? Di situ adalah tempat sesembelihan kita, tempat persembahan kita kepada Tuhan, terhadap Tuhan kita. Ishaq dan Naila, kupuhinan. Dikseleh Abdul Muttalib. Haris, mereka dengar orang berkuyu. Kira-kira mereka tu, apa tu? Merupakan tu patung mu lagi juga muda. Hai ini lanjut dulu. Hai ini lanjut. Karung jadi karung hari aku, maka kewalahan bangsa kita ya. Neknya belum kali Haris nyohai lanjut dia dua tu. Awak nyohai din